Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita dapat berkumpul pada malam hari ini di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang dimana kita memenuhinya, menyibukkan diri di dalamnya dengan banyak amal saleh, ketaatan yang tentunya mengundang ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kita, maka Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya, dari fitnah, baik itu yang akan merusak zahir kita maupun fitnah yang merusak batin kita, fitnah yang merusak perkara dunia kita ataupun fitnah yang merusak perkara agama kita. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menangkal musibah dengan amalan-amalan saleh, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan dari mara bahaya. Tentunya kita ketahui bersama bahwasanya musibah, hukuman yang Allah berikan kepada manusia itu adalah disebabkan karena manusia yang memintanya, manusia yang mengundangnya, manusia yang memiliki tingkah laku yang membuat Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan menurunkan tanda-tanda kemuliaannya, tanda-tanda kekuasaannya. Ya, Allah perintahkan buminya bergoncang, Allah perintahkan langitnya mengucurkan hujan, Allah perintahkan tanahnya bergoyang, longsor dan lain sebagainya. Akan tetapi yang harus kita sadari bersama, setiap musibah yang Allah takdirkan terjadi di permukaan bumi, pertama itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma asaba min musibatin illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidaklah musibah yang menimpa kecuali illa fi kitab, telah tercatatkan di dalam kitab sebelum kami menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu semuanya agar Allah bisa melihat mana di antara kita yang tulus keimanannya, mana di antara kita yang tidak tulus keimanannya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat segala bentuk musibah yang terjadi di permukaan bumi ini, tidak semuanya itu adalah siksa, tidak semuanya itu adalah azab. Akan tetapi barangkali itu adalah teguran yang mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abi Mulaika atau Ibnu Abi Dunya, datang seorang sahabat bernama Anas bin Malik, kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya ummul mukminin, haditsina 'aniz zalzalah." Wahai ibunda orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin Aisyah, bisakah engkau menceritakan kepada kami tentang gempa bumi yang terjadi? Faqalat idza stabahu zina, ketika mereka menganggap remeh perbuatan zina, menghalalkan zina, wa syaribul khamra, mereka sudah meminum minuman keras, wa darabu bil ma'azif, mereka sudah menampilkan orang-orang biduan-biduan yang berjoget-joget diiringi dengan alat-alat musik,
Gharallahu azza wa jalla fi samaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun marah. Allah Subhanahu wa taala di langitnya marah. Faqala lil ardi tazalzali bihim, maka Allah berfirman kepada bumi, bergoncanglah engkau. Fa in tabu wa naza'u wa illa hadamaha alaihim, jika mereka taubat dan mereka kembali dan mereka berhenti dari kegiatan maksiat mereka, maka berhentilah engkau wahai bumi. Akan tetapi jika mereka tidak kunjung berubah, mereka tetap terus continue di atas maksiat tanpa ada sedikit pun keinginan untuk berubah, maka hadamaha alaihim, maka akan dihancurkan mereka dengan gempa bumi tadi. Berkata Anas bin Malik, qala ya ummul mukminin a'azaban lahum, apakah itu sebagai bentuk siksa terhadap mereka? Qalat, dia mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan, bala mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin, dia adalah rahmat dan nasihat untuk orang-orang yang beriman, wa nakalan wa azaban wa sukhtan 'alal kafirin, akan tetapi dia adalah siksaan, kemarahan, dia adalah azab bagi orang-orang kafir. Jadi musibah itu memiliki dua sisi. Ketika orang sudah beriman, melakukan ketaatan, melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tetap Allah berikan musibah, itu bukanlah siksa, tapi itu adalah rahmat. Kenapa? Karena di balik itu Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Di balik itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Tapi ketika musibah itu terjadi kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan siksa. Ya. Tapi meskipun itu adalah siksa di dunia, tetap memiliki sisi positif. Sisi positifnya apa? Menjadi pengingat kalau dia masih hidup. Ya, masalahnya ketika azab itu datang, tidak ada jaminan kita bisa hidup atau tidak. Makanya orang-orang yang hidup, yang mereka mengambil pelajaran, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bisa beristighfar. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa amalan-amalan yang di antara ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari musibah-musibah. Yang pertama adalah ibadah salat. Ya. Sesungguhnya ibadah salat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pondasi yang paling kokoh yang mencegah siksaan itu datang. Ketika kita telah berhasil mengajak kaum muslimin salat, ketika kita telah berhasil mengajak keluarga menghidupkan salat di rumah kita, ya, menjadikan salat menjadi sesuatu yang paling urgen, yang paling penting dari kehidupan kita, maka insya Allah azab itu akan jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang salat sunat. Ya. Tadi kita ketahui bersama bahwasanya musibah itu, azab dan siksaan itu erat kaitannya dengan dosa. Sementara salat itu erat kaitannya tentang penghapusan dosa. Dan siksa tidak akan bertemu dengan orang-orang yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan tentang salat tahajud, apa kata beliau? Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian merutinkan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan kemudian di antara yang disebutkan oleh Rasul, matradatun lidda, ya. Dia qiyamul lail itu mengusir penyakit. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara yang beliau sebutkan adalah mukaffiratun lisayyi'at, ya. Bahwasanya dia menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Artinya orang yang melakukan salat-salat wajib yang paling utama tentunya adalah orang yang paling terjaga, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak Bapak dan Ibu. Banyak sekali dalil-dalil tentang itu. Di antaranya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla al-bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat subuh, menjaga salat subuh, menjaga salat asar, maka dia akan masuk surga. Kalau dia masuk surga berarti dia terhindar dari siksaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga mengatakan tentang salat, ara'aitum law anna nahra bi babi ahadikum. Bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai yang itu ada di depan rumah kalian? Ya. Yaghtasilu minhu fi kulli yaumin khamsa marrat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia mandi 5 kali. Fahal yabqa min daranihi syai'un? Apakah masih tersisa kotoran-kotoran di tubuhnya? Para sahabat mengatakan, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Tidak akan tersisa kotoran-kotoran itu. Fadzalika mathalu as-salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu yang dia menghapuskan dosa-dosa. Jadi orang yang menjaga salat 5 waktunya adalah orang yang paling jauh dari mara bahaya. Kenapa? Karena syarat-syarat dia mendapatkan mara bahaya itu sudah tidak ada. Syarat mendapatkan mara bahaya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Sementara dia tidak berdosa. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang terbebas dari dosa, yang mensucikan dirinya dari dosa, dia mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para aulia Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih bagi mereka. Siapa mereka? Yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dunia dan di akhirat. Kalau seandainya kabar gembira dunia akhirat, sementara siksa itu adalah kabar duka, berarti tidak akan bertemu antara duka dan kemudian kabar gembira. Tapi apakah orang-orang soleh itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita menjauhkan mindset dari diri kita, pemahaman yang mengatakan bahwasanya kalau orang sudah soleh maka dia tidak akan ditimpa sesuatu ujian. Tidak. Tapi kan katanya ujian itu membuat sedih. Sementara orang-orang yang beriman dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan rasa sedih. Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya ketika ujian itu datang, satu, Allah ringankan ujiannya. Kedua, Allah berikan, Allah ilhamkan kepada hamba-hambanya yang merupakan orang-orang soleh tadi, Allah ilhamkan kepada mereka rasa sabar. Allah berikan kepada mereka pemahaman sehingga tatkala mereka memandang ujian tersebut, yang dipandang oleh mereka adalah sisi positifnya. Maksudnya apa? Pahala yang mengalir. Jadi ketika musibah itu datang, mereka langsung memasang mindset, ini pahala buat saya. Rasul mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu manzilatun indallahi la yablughuha bi'amalihi. Seorang hamba tatkala dia telah mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, sementara amalannya tidak mencukupinya, ibtalahu Allahu fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Allah akan uji dia pada dirinya, pada hartanya, pada anak-anaknya. Kemudian Allah sabarkan dia sehingga dengan kesabaran itu dia mencapai derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup menjadi orang yang soleh? Menjadi orang yang soleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala cukup? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau seandainya menjadi orang soleh itu cukup, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berdakwah. Ya udah, Rasul udah soleh, Rasul udah nabi, Rasul udah sabar, Rasul udah sebagai seorang manusia sangat-sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ini titik yang sangat penting, menjadi orang soleh itu bagus tapi dia tidak cukup. Itulah langkah kedua, yaitu dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman dalam surat Hud, dalam surat Hud ayat
117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 117 mengatakan tidak akan Allah turunkan siksanya dengan kezaliman, dengan semena-mena, sementara penduduk desa tersebut adalah orang-orang yang muslihun. Bukan orang-orang yang solihun, tapi orang-orang yang muslihun. Wa ahluha muslihun. Apa muslih itu? Adalah orang yang baik untuk dirinya dan mengajak orang lain untuk baik. Mari kita mulai dari diri kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari pasangan kita, dari orang-orang yang bisa kita ajak. Seorang guru memulai dengan murid-muridnya, dia ajak, dia berikan, dia ulang-ulang. Kita mengaji ini, Pak, bukan sekedar menambah wawasan baru, enggak, tapi mengingat atas kajian-kajian yang sudah pernah kita dengarkan. Jangan sampai ada yang menyangka, ini kajian sudah pernah dibahas. Tidak. Yang sudah saja belum semuanya teramalkan. Kalau seandainya semuanya kajian itu harus baru dan yang lainnya, maka itu masuk ke nanti kajiannya kajian bab fikih, kajian kitab. Tapi kalau babnya mau izah itu biasanya pengulangan. Kaji itu diulang lagi. Sudah sampai mana amalan kita? Kita sering berbicara tentang sholat tahajud. Sudah sampai mana sholat tahajud kita? Kita sering berbicara tentang sedekah. Sudah sampai mana sedekah kita? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah orang-orang yang muslihun adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan ke permukaan bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan, yang pernah dilahirkan. Siapa mereka? Adalah para sahabat. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah perkara yang amat penting. Dan selalu kita sampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar ini hendaklah dengan dawabit dan kaedah-kaedah yang telah diajarkan di dalam Islam. Dia tidak serampangan. Mari kita mulai dengan mengajak terlebih dahulu. Ya, kita mulai dengan mengajak terlebih dahulu. Memang bertingkat-tingkat amar ma'ruf nahi mungkar. Mana yang lebih berat antara amar ma'ruf atau nahi mungkar? Tentu yang lebih berat adalah nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan itu jauh lebih mudah. Kalau seandainya kita mengajak kepada kebaikan sudah tidak berani, apatah lagi mencegah dari kemungkaran. Maka untuk memupuk rasa keberanian kita, mari kita mulai memperbanyak amar ma'ruf sebelum nanti kemungkaran itu datang. Jangan nunggu kemungkaran baru kemudian kita bergerak, tapi kita mulai dulu dari amar ma'ruf. Sebanyak mungkin kita bisa mengajak orang. Ya. Kita mulai, dan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qalat ummatun lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Surat Al-A'raf ayat 164. Ya. Dan tatkala segolongan manusia mengatakan kepada orang-orang muslihun tadi, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini mereka ingin menasehati suatu kampung. Yang satu kampung ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan bahwasanya kampung ini akan dimusnahkan oleh Allah. Karena apa? Karena penduduknya itu sangat jahat, sangat durhaka. Ya. Ini kalau kita mau mengkaitkan ke ayat sebelumnya, apa kejahatannya? Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim.
Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakan tentang satu kampung yang mereka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Masalahnya hari Sabtu itu adalah hari ibadahnya mereka, sehingga di hari Sabtu mereka tidak boleh mengambil ikan. Dengan licik mereka melakukan hilah. Mereka letakkan jaring mereka di hari Jumat dan kemudian mereka mengambil hasilnya di hari Ahad. Sehingga mereka mengatakan kami hanya mengambil ikan di hari Ahad. Padahal ikan yang mereka ambil di hari Ahad itu adalah ikan hari Sabtu. Nah, di situ Allah menguji mereka. Kemudian mereka nanti pada akhirnya dirubah oleh Allah. Kunu qiradatan khasiin. Allah rubah wajah bentuk mereka menjadi kera-kera yang hina. Nah, kemudian ada orang-orang sekelompok manusia yang berdakwah ke sana, menasehati agar tidak melakukan perbuatan ini. Tiba-tiba dilihat oleh sebagian orang, yang orang-orang ini adalah orang yang tidak ikut-ikutan berbuat maksiat, tapi tidak mau memberikan nasihat. Selalu ada 3 kan Pak, pelaku maksiat, kemudian orang yang tidak melakukan maksiat tapi tidak menasehati. Baru yang ketiga, orang yang tidak melakukan maksiat tapi menasehati. Nah, selalu itu ada itu. Ya, penonton. Ya, ada yang berduel 2 orang, pasti ada penontonnya. Nah, yang penonton ini dia mengatakan, udah nggak usah capek-capek kalian memberikan nasihat kepada mereka. Toh pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan mereka. Apa kata mereka, Pak? Dijawab oleh mereka, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini adalah tanggung jawab yang akan kami utarakan di hadapan Allah kalau Allah menanya kami. Ma'dziratan ila rabbikum. Sebagai hujjah. Kalau Allah bertanya, wahai kalian, apakah kalian sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Kami punya jawabannya. Kami bisa mengatakan, iya ya Allah. Kami sudah nasihati, tapi mereka nggak kunjung berubah juga. Udah selesai. Nah, kalian yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar nanti di hadapan Allah, dengan apa kalian menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini perkara yang sangat penting. Rasul mengatakan la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban fatad'unahu wa la yustajabu lakum. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan mengutus hukuman untuk kalian sehingga kalian berbondong-bondong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mengampuni dan Allah tidak mengabulkan doa kalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya amalan-amalan yang membuat seseorang bisa menangkal bala, azab dan yang lainnya adalah istighfar. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka sementara engkau masih hidup di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara masih ada orang-orang yang beristighfar yang hidup di antara mereka. Istighfar, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang paling kuat yang mampu menahan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal yang sudah kita bacakan tadi telah menjamin kepada kita suatu keselamatan. Oleh karenanya seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya Allah di dalam Al-Quran memberitahu kepada kita apa penyakit kita, dan Allah memberitahu apa obatnya. Penyakit kita adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Al-abdu aminun min azabillahi mastaghfarallah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, seorang hamba senantiasa aman dari azab Allah selagi dia melazimkan istighfar.
Jangan pernah kita menganggap remeh istighfar ini. Istighfar adalah tameng Bapak dan Ibu. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Aisyah, beruntung seseorang yang nanti di hari kiamat melihat catatan amalnya banyak istighfarnya di sana. Faqultu astaghfiru rabbakum. Rata-rata dakwah para nabi dan para rasul itu Pak mengajak umatnya untuk beristighfar. Di antaranya dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah akan mengucurkan kepada kalian hujan yang deras. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan terkadang tak lagi menjadi rahmat. Bukan karena hujannya yang tidak menjadi rahmat, tapi karena kita sudah merusak bejananya. Dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dinilai lemah secara sanad oleh sebagian ulama, namun secara penelitian dia benar, ya, secara kenyataan dia benar, yaitu yang mengatakan ma min amin amtara min amin au kama qala. Tidaklah satu tahun hujannya lebih banyak daripada tahun-tahun yang lain. Itu Pak. Itu bunyinya. Artinya setiap tahun curah hujan itu sama. Cuman bedanya di mananya. Setiap satu tahun curah hujan itu sama. Cuman bedanya mungkin tahun ini di sini lebih banyak. Tapi kalau dikumpulkan secara keseluruhan, jumlah curah hujan itu sama. Jumlah butirnya, itu yang saya tahu dari penelitian yang pernah kita dengarkan. Cuman kenapa terkadang terjadi kerusakan? Ya. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi dan di laut atas ulah tangan manusia itu sendiri. Yang seharusnya pepohonan-pepohonan itu seharusnya dia bisa menyerap curah hujan yang sangat banyak, tapi karena dia ditebang maka dia tidak sanggup. Saat ini Bapak dan Ibu, kita bukan waktunya menyalahkan, tapi waktunya kita mendoakan. Hanya saja ini menjadi renungan untuk kita. Jangan pernah menyepelekan kesalahan dalam bentuk apapun, karena dia memiliki efek jangka panjang. Ya, buang sampah sembarangan. Kalau kita berbenah dari diri kita sendiri Bapak dan Ibu, itu mungkin tidak memberikan banyak hal, tidak merubah banyak hal. Tapi setidaknya kita di mata Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang. Terkadang saya mendengar sebagian orang itu banyak yang putus asa. Dia mengatakan, apa gunanya kita menjadi orang taat? Apa gunanya kita menjadi orang baik sementara jumlah orang-orang yang tidak baik lebih banyak? Ini adalah mindset orang-orang yang bakal hidup di dunia, nggak hidup di akhirat. Sementara kita adalah orang yang hidup di dunia tapi beriman kepada akhirat. Kita Pak, ketika kita puasa, kita bisa kok membatalkan puasa tanpa orang lain tahu. Tapi kenapa kita nggak mau membatalkannya? Padahal banyak orang yang nggak puasa. Kenapa nggak ada orang yang berpikiran seperti itu? Kenapa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita melakukan dosa-dosa dalam bentuk yang lain. Membuang sampah sembarangan itu kan hal yang sepele untuk sebagian manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Bayangkan seandainya semua orang memiliki pikiran yang sama. Ya. Semua orang memiliki pikiran yang sama, enggak apa-apa. Melanggar lalu lintas enggak apa-apa. Semua orang berpikiran hal yang sama. Udah banyak itu korban yang berjatuhan. Enggak apa-apa kebut-kebutan, kan cuma saya sendiri. Tapi semua orang berpikir seperti itu. Makanya di salah satu kisah, yang kisah ini kita tidak tahu kebenarannya benar atau tidak, akan tetapi ada hikmah di dalamnya.
Ada seorang pemimpin mengatakan, besok kumpulkan susu, masing-masing bawa 1 gelas. Ya. Itu ada bisik-bisik di rumah, kita campur aja lah susunya ini pakai air gitu kan. Kan cuman kita. Tiba-tiba besok dikumpulkan malam hari, ngumpulinnya malam hari. Tiba-tiba dilihat di pagi hari, ternyata mayoritas isi dari susu tersebut adalah air. Kenapa? Semua orang pikirannya kayak gitu. Rusak. Ada istilah yang mengatakan kalau ada 10 orang yang membangun, sayalah yang 10 itu. Sayalah satunya. Kalau ada 5 orang yang membangun, sayalah salah satunya. Kalau ada 1 orang yang membangun, sayalah orang itu. Dan masalahnya mindset ini telah dirusak. Gak apa-apa, ini mah cuman saya. Gak apa-apa, ini mah cuman saya. Walhasil semuanya cuman saya. Ya. Nah, dimulai dari banyak hal, Pak. Pelanggaran lalu lintas itu cuman saya. Habis itu terjadi kecelakaan. Bayangkan, Pak, kalau semua orang punya pemikiran tidak apa-apa melewati lampu merah. Kan kosong katanya gitu. Gak apa-apa lewat. Semuanya. Ini ketika lampu merah nerobos, ini juga ketika lampu merah nerobos, tabrakan. Selesai. Lantas kemudian ketika kita mendapati pemimpin kita adalah orang-orang yang tidak berpihak kepada kita, kemudian kita mengutuknya. Padahal kita pun adalah orang-orang, dalam tanda kutip, adalah orang yang curang. Betapa banyak kecurangan-kecurangan itu terjadi di semua lapisan kehidupan masyarakat kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Kita tidak mengatakan semuanya, tapi itu terjadi. Ya. Coba aja lah, Pak, buat apa namanya, Pak, sosial eksperimen. Ada orang yang buat sosial eksperimen, diletakkan kamera tersembunyi, diletakkan HP palsu, tapi HP-nya itu nempel ke tanah, ke lantai nempel. Itu rata-rata orang yang lewat ngambil dengan banyak modus. Ada yang dijatuhkan kunci motor, terus kunci diambil, HP diambil, cuman nggak keangkat kan, nempel, dapat 1. Ada yang jatuhkan kain dijatuhkan, kemudian dia ngambil. Kalau dia niatnya ingin mengambil HP tersebut, kemudian ingin mencari pemiliknya, nggak perlu takut-takut, dia ambil aja. HP siapa ini gitu kan? Tapi ini kan terlalu banyak dramanya, Pak. Jatuhin inilah, terus dia ambil. Sehingga itu dijadikan iklan malahan. Banyak kan, Pak, iklan yang 100.000 terus mau diambil, terus diambil tangannya gitu kan. Sini masuk pondok pesantren saya gitu. Pondok-pondok pesantren banyak buat iklan kayak gitu. Sebenarnya itu watak loh, Pak. Kalau kita mau sadar ya, itu watak. Dijadikan konten yang relate, nah, yang cocok sama kehidupan ya juga ya gitu kan. Kadang kita sedih, Pak, melihat orang-orang yang tidak lagi seperti dulu gitu. Ketika ada orang yang kecelakaan, seharusnya kan dibantu ya. Ini malah dilarikan, barang-barang yang terjatuh, yang tercecer dilarikan. Ya. Katanya diselamatkan. Ya, selamat tapi berpindah tangan gitu, Pak. Ya. Ada orang yang banyaklah, Pak, orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini PR sebenarnya. PR. Kalau kita punya anak kita didik menjadi orang yang betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai muraqibnya. Enggak peduli seberapa rusak orang, jangan ikut-ikutan. Jangan kita menambah jumlah orang-orang yang rusak. Tapi kita kurangi dengan kita mendidik generasi kita. Sehingga mudah-mudahan kalau semuanya bergerak, semuanya orang perhatian, mudah-mudahan jumlahnya bertambah dan bertambah. Jangan pernah menormalisasi kedustaan, jangan pernah menormalisasi kecurangan. Oh, nggak apa-apa, ini kan saya kurangin 3 on, mana kan terasa gitu kan. Dia memang nggak terasa, Pak, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin di dalam Al-Quran.
Apa arti mutaffifin itu, Pak? Mutaffifin itu adalah orang yang curang dengan kecurangan yang sedikit. Kalau curangnya sedikit, itu sudah cukup membuat dia celaka, sehingga Allah turunkan surat namanya Al-Mutaffifin. Bagaimana kalau seandainya curangnya banyak? Wailun lil mutaffifin, neraka bagi orang yang melakukan tatfif, kecurangan, yang kecurangannya sedikit. Kita barangkali yang di pasar itu bukan mutaffifin lagi itu, Pak. Kesannya banyak kan? Itu udah nggak cocok lagi dibilang mutaffifin itu. Itu sudah apalah bahasanya ya. Udah pengkhianatan lagi. Saking kan banyaknya, Pak. Bayangkan orang-orang rentenir yang minjamin duit dan kemudian pakai bunganya banyak lagi, korbannya berjatuhan banyak. Itu kan perampok sebenarnya, Pak. Konsep tolong menolong di dalam dunia Islam tidak ada seperti itu. Ya. Jadi siapa kalau bukan kita yang kemudian bahu membahu merubah itu semuanya? Biarlah sedikit yang berubah, Pak. Yang penting perubahan itu ada. Kita saja yang sudah duduk di sini, yang sudah ngaji ini adalah bagian dari perubahan itu. Alhamdulillah kita sudah tidak termasuk lagi orang-orang yang melakukan itu. Kita sudah anti sama perbuatan-perbuatan itu. Ada dampaknya. Nah, sekarang mari kita perluas dampak dari mengaji kita. Ya, mudah-mudahan orang banyak yang sadar. Ini nggak boleh loh, Pak. Ini kecurangan namanya. Ini seperti ini seperti ini nggak boleh. Ada satu kaum yang Allah musnahkan mereka gara-gara mereka melakukan kecurangan dalam timbangan. Kaum apa itu, Pak? Kaum Nabi apa itu? Kaum Nabi Syuaib. Mereka mencurangi takaran. Dosa-dosa itu udah banyak, Pak. Mari kita buka surat Al-Ankabut. Kita buka sama-sama surat Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mereka. Al-Ankabut ayat 40. Ya. Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambih. Semuanya kami hukum sesuai dengan dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian mereka kami utus kepada mereka hasiban, petaka. Nah, angin yang kencang yang membawa batu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Mereka dimusnahkan dengan suara yang memekakkan. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang kami benamkan di bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada orang-orang yang kami tenggelamkan di air. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah Subhanahu wa taala melakukan itu bukan karena Allah zalim, akan tetapi karena merekalah yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini hasiban artinya hujan batu ya. Nah, hujan batu yang disertai dengan batu-batu kerikil yang menghancurkan mereka. Ini Allah menceritakan kaum-kaum terdahulu. Kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam melakukan kesyirikan, menghina Nabi Nuh, Allah tenggelamkan mereka di air. Ada kaum yang Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka dengan suara yang memekakkan. Datang suara yang memekakkan. Apa maksiat-maksiat mereka, Pak? Kesombongan. Kaum Ad sombong luar biasa. Kaum Tsamud zalim, membunuh ontanya Nabi Saleh. Kaum Syuaib melakukan kecurangan dalam timbangan. Kaum Nabi Lut melakukan hubungan sejenis. Nah, bayangkan, Pak, kalau kita lihat dosa-dosa itu sudah ada semuanya di zaman sekarang.
Yang sombong banyak. Maksud sombong di sini adalah tidak mau menggunakan syariat Islam sebagai landasan hukum mereka. Banyak Pak, banyak. Yang mencela syariat banyak, yang mencela Islam banyak. Apalagi orang-orang yang mencurangi timbangan banyak, orang-orang yang melakukan cinta sejenis banyak, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada umat Nabi Muhammad. Rasul mengatakan, ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dipenuhi dengan rahmat. Laisa laha azabun fil akhirah, azabuha fid dunya. Siksaannya tidak ada di akhirat, siksaannya di dunia. Dengan apa? Ya inilah dengan musibah-musibah ini. Nah, sekarang kita masuk ke amalan selanjutnya, yaitu doa. Rasul mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang mampu menangkal takdir yang buruk kecuali doa. Sesungguhnya doa dengan takdir yang buruk itu bertarung. Siapa yang paling kuat, dialah yang menang, dialah yang akan terjadi. Kalau seandainya doa kita yang paling kuat, maka doa kita yang menangkal, yang menjadi tameng. Kalau seandainya doa kita lemah, maka musibahnya akan terjadi. Kalaupun dia terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah meringankannya. Maka kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita. Jangan pernah merasa aman. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah orang-orang merasa aman dari siksaan Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang patut untuk dibinasakan. Orang-orang yang beriman selalu mewanti-wanti akan datangnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mereka dalam keadaan siaga, bibir mereka selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak tahu, tidak tahu kapan datangnya siksaan itu. Dan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah murka kepada satu kaum, maka tidaklah sulit bagi Allah untuk menurunkan siksaannya kepada kaum tersebut. Sekarang tema kita berpindah kepada kejadian yang sudah terjadi. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah mendoakan. Kalau seandainya ada di antara kita yang kemudian membuka peluang untuk mengirimkan bantuan, itu lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah biasanya saya lihat kalau seandainya ada musibah-musibah, ada suatu wadah yang kemudian menggerakkan massa untuk mengumpulkan bantuan. Ya. Sedih Pak, kita melihat orang-orang yang sekarang ini sedang ditimpa musibah, itu sedih. Kenapa kita bisa merasakan kesedihan itu? Karena kita pernah di posisi itu. Kita pernah berhari-hari, berminggu-minggu tidur tidak di dalam rumah. Berhari-hari, berminggu-minggu dalam ketakutan, tidur malam tidak tenang, setiap ada gerakan tanah kita terbangun. Kita pernah Pak. Dan jangan kita melupakan kejadian itu. Allah berikan itu kepada kita sebagai alarm. Tatkala orang lain terkena, kita harus merasa peka. Rasul mengatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kecintaan dan kasih sayang satu sama lain, itu perumpamaan satu batang tubuh. Kalau seandainya ada bagian yang sakit, semuanya merasa tidak nyaman, mata akan bergadang, semuanya merasa menggigil. Begitulah seharusnya kita. Kita melihat, jangan kita biarkan itu hanya lewat begitu saja berita-berita yang sedemikian. Kita titipkan doa. Kita katakan, ya Allah, ringankan musibah mereka. Yang wafat dari orang-orang yang beriman, ampuni dosa-dosanya. Tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisimu, wahai Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu. Terima amalan-amalan soleh yang kita doakan. Sebagaimana kalau seandainya musibah itu datang menimpa kita, kita juga mengharapkan doa dari saudara-saudara kita. Itulah sikap kita. Ya, itulah sikap kita yang seharusnya.
Kita mendoakan mereka, kita berupaya untuk menggerakkan masyarakat, mengumpulkan bantuan. Seandainya ada orang yang bisa diutus, kita utus menyampaikan bantuan tersebut. Nah, saya melihat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun ini bisa jadi terkesan menjadi cocok logi. Allah Subhanahu wa taala sering sebelum kajian saya searching ya. Dulu gempa yang terjadi juga di bulan November juga kan Pak? Ya. Gempa yang terjadi juga di bulan November. Memang betul lah firman Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Artinya apa? Karena sebentar lagi akan ada perayaan di mana perayaan tersebut isinya adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah dituduh punya anak, Allah dituduh Allah dituduh punya anak, dan Allah disyirikkan. Orang-orang mengatakan Isa anaknya Allah, orang-orang mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri. Allah dituduh punya istri. Dan ketika kita membaca ayat ini di dalam surat Maryam, Allah mengatakan di akhir-akhir dari surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dari ayat 88 wa qalu takhadar rahmanu walada sampai 92. Ayat 88 sampai ayat 92. Orang mereka mengatakan Allah punya anak. Sementara langit, takadus samawat yatafattarna minhu, hampir pecah itu langit. Wa tanshaqqul ard, bumi itu retak. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun hancur, hampir saja hancur meleleh. Kenapa Pak? Karena ada satu tuduhan, anda'u lirrahmani walada. Mereka menuduh Allah punya anak. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita ini sudah mendekati hari itu. Sebentar lagi itu Pak, perayaan itu sebentar lagi. Jangan sampai mulut kita latah, kemudian mengucapkan selamat kepada orang-orang yang menisbatkan kepada Allah perkataan yang Allah sangat benci atas perkataan tersebut. Ya. Ini menjadi dalil bagi kita. Orang yang merayakan perayaan Natal, mereka memiliki keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan. Mereka meyakini keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu anaknya Allah. Mereka meyakini Nabi Isa itu meninggal disalib. Itu keyakinan mereka. Kemudian datang kita memberikan selamat atas keyakinan itu. Berarti kita bersetuju, kita ucapkan selamat. Selamat ya atas keyakinan Anda yang meyakini Allah itu tiga, Tuhan itu tiga, atau yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan, atau yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, meyakini bahwasanya Nabi Isa itu disalib. Lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini sedikit banyaknya membuat kita merenung kembali. Mencegah lebih baik daripada mengobati, itu sebuah kaidah yang penting. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka jangan sampai dia datang baru kita menyesal. Ya, dari sekarang kita berbenah sama-sama. Kita semuanya berbenah, dari yang kecil-kecil kita benahi, sehingga dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang keberadaan kita menjadi pertimbangan bagi Allah untuk menurunkan siksaannya. Amin ya rabbal alamin. Bila ada pertanyaan kita persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Ada yang mau bertanya, Pak? Tidak ada? Ya silakan Bapak, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Bapak. Kemenang akan mengadakan bersama. Gimana ceritanya? Mengadakan apa Pak? Mengadakan Natal bersama. Natal bersama. Kemenang. Tadi itu bisa ya. Tadi ada itu yang baru. Baik. Bagaimana kita menyikapi itu? Sesuatu yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan itu aturannya jelas. Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka membuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Pak, di zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, itu ada kebiasaan buruk. Kebiasaan itu berlanjut sampai di zaman kekhalifahan. Kebiasaan yang ada di Persia. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka adalah boleh orang tua menikah dengan anak perempuannya. Boleh gitu. Kenapa? Kalau kita baca sababun nuzul dari surat Al-Buruj itu, maka kita akan mendapatkan setidaknya 3 tafsiran. Setidaknya 3. Pertama diantaranya adalah Raja Persia yang dia ketika dia mabuk, kemudian dia berzina dengan anak perempuannya, kemudian hamil, dia malu, kemudian dia perintahkan kepada para pendeta untuk mengumumkan kepada masyarakat, sungguhnya boleh ayah nikah dengan anak kandungnya. Maka pendeta nggak mau, maka pendeta semuanya dibakar sama dia. Itu satu. Nah, ketika khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara yang diperintahkan oleh Umar adalah melarang orang-orang Persia untuk menikahi anak-anak kandungnya. Nah, ini malah sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat kemudian malah dilakukan. Tapi ya seperti itulah Pak. Di akhir zaman kan banyak yang aneh ya. Saya tidak mengatakan pejabat agama yang ada di zaman kita sekarang itu lebih alim daripada pejabat agama yang telah lalu. Kita bangga memiliki sosok seperti Buya Hamka. Dan saya tidak yakin bahwasanya mereka lebih alim, lebih utama dan lebih dekat kepada Allah dibandingkan Buya Hamka. Kalau seandainya mau adu apple to apple, kita punya kok. Kita sudah punya di masa lampau sosok yang dalam masalah ini tegas. Belum lagi ulama-ulama yang sebelumnya, diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullah azza wa jalla yang telah mendatangkan ijma, yang mendakwahkan ijma kesepakatan atas haramnya mengucapkan tahniah kepada Idul Kufar. Nggak boleh. Memang pada akhirnya pilihan masing-masing, tapi setiap pilihan ada tanggung jawab masing-masingnya. Kaidah kita alhamdulillah kita bebas melakukan kepercayaan yang dilindungi oleh negara, dan inilah yang kita sampaikan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi Pak? Ya silakan. Tentu, makanya kita ingkari. Justru kalau kita semuanya menyetujuinya, berarti kita menyetujui sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat Allah. Saya nggak tahu ya Pak, kebenaran berita itu saya nggak tahu. Wallahu taala alam. Belum sampai ke saya berita itu. Tapi kalau sampai berita itu, ya kita ingkari. Kan mengingkari kemungkaran itu kan ada 3 lapis Pak. Falyughayyirhu biyadihi, nggak sanggup kita. Fa illam yastati' fa bilisani. Inilah sekarang kita ingkari. Apa yang terjadi itu tidaklah benar. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ya. Dan ini saya khawatir sebenarnya perkara-perkara yang kayak gini ini
ada keinginan untuk mengambil simpati dari orang lain. Kan kadang-kadang seperti itu. Ya, simpati supaya orang lain simpati ke kita, padahal nggak perlu dengan cara-cara yang demikian. Ada lagi Bapak, Ibu di belakang. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita segala urusan. Allah angkat dari saudara-saudara kita, dari kita dan saudara-saudara kita segala bentuk musibah, mara bahaya. Allah ringankan beban-beban kaum muslimin. Kalau seandainya ada yang meninggal di antara mereka, orang-orang yang beriman, semoga Allah terima amal solehnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah masukkan mereka ke surganya. Kalau seandainya ada orang-orang yang terluka, semoga Allah cepatkan kesembuhannya. Orang-orang yang mengungsi, Allah mudahkan pengungsiannya. Dan kita juga berdoa semoga Allah menggerakkan hati-hati para pemimpin kita untuk bergerak cepat, ya, mengantarkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kita yang terdampak musibah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum wasallim ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.